Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, alhamdulillah semuanya hadir dengan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang dipertanyakan tentang materi minggu lalu? Jika tidak ada, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang dialog interaktif. Siapa yang tahu apa itu pengertian dialog interaktif? Baik Nanda, betul sekali. Dialog interaktif ialah sebuah pembicaraan atau pembicaraan yang dilaksanakan di televisi maupun radio. Dalam acara itu, ada pembimbing yang disebut sebagai host dan adapun pemirsa maupun pendengar yang tersambung melewati telepon. Di dalam suatu dialog interaktif yang diadakan, terdapat tidak sedikit pihak yang ikut berperan. Dalam dialog terdapat narasumber, pemirsa, pembawa acara, dan beda sebagainya. Adapun tentang tema atau topik dialog yang dibicarakan, umumnya adalah sesuatu yang sedang viral atau booming. Meskipun begitu, terkadang pun ada yang membicarakan mengenai persoalan lain, seperti pendidikan, kuliner, fashion, sport, gaya hidup, dan beda sebagai lainnya. Di dalam mengemban dialog interaktif ini, pastinya dalam keadaan yang santai, meskipun bahan atau pembahasannya itu agak serius, tetapi tetap saja akan dibicarakan dengan santai dan tidak melupakan pokok pembahasan. Dengan begitu, maka dialog yang dilaksanakan akan terhindar dari hal-hal yang dapat merangsang terjadinya masalah atau perselisihan. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri dialog interaktif. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri dialog interaktif? Ya, ciri yang pertama yaitu selalu ada sesi tanya jawab. Teks dialog interaktif memang tidak cukup lebih sama dengan acara diskusi, namun diciptakan lebih menarik. Oleh karenanya, di dalamnya tidak jarang kali ada sesi tanya jawab antara responden dan MC. Namun, responden tentu lebih sedikit berbicara untuk menyalurkan wawasan atau pengalaman untuk audiens secara luas. Sesi tanya jawab ini dijalankan sepenuhnya oleh pemantik diskusi atau pewawancara. Ia bertugas menata alur serta waktu guna berdiskusi. Biasanya andai ada sesi guna istirahat, maka untuk dialog interaktif dijeda. Apabila minat audiens paling tinggi pada sebuah acara dialog interaktif, maka seringkali akan dihadirkan acara yang eksklusif atau spesial. Dapat diberikan pada peningkatan waktu diskusi. Ciri yang kedua, ada pemantik diskusi atau MC dan narasumber. Bukan acara dialog interaktif kalau tidak terdapat MC dan narasumber. Sebab kedua pihak itu adalah aktor primer dalam pekerjaan dialog interaktif. Perlu kita ketahui ya anak-anak, dalam dialog interaktif ini terdapat narasumber yang lebih dari satu. Dan yang terpenting, semuanya mempunyai pengalaman atau opini wawasan berhubungan dengan tema yang diangkut dalam acara diskusi. Sedangkan MC butuh menguasai tema dengan pembawaan yang santai ketika sedang menyerahkan pertanyaan untuk narasumber, sampai-sampai seperti berada dalam sebuah pembicaraan biasa, tetapi inti pembahasannya sangat urgent dan berbobot.
jika dipilih guna untuk menjadi responden di sebuah acara dialog interaktif, tidak boleh terlalu cemas. Mempersiapkan teks naratifnya, sebab yang butuh Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan dari MC. Namun, berikan jawaban yang tidak terlampau singkat dan kaku. Tetapi kerjakan seperti sedang membual santai, tidak terlepas dari topik bahasan. Sedangkan MC mesti mempersiapkan pertanyaan dengan baik dan benar, serta menata naskah naratif cocok tema. Ciri-ciri yang ketiga yaitu kalimat pertanyaan harus mengandung unsur. Unsur apa anak-anak? Ya, unsur 5W plus 1H. Tugas urgent yang mesti dilaksanakan oleh pewawancara selanjutnya yaitu merangkai naskah pertanyaan dengan struktur yang sudah ditentukan secara umum, yaitu menurut kata tanya 5W plus 1H. Angka dan huruf itu adalah singkatan kata tanya dari bahasa Inggris. 5W yaitu what yang berarti apa, where yang berarti di mana, when yang berarti kapan, who berarti siapa, why yang dengan kata lain mengapa, dan how yang berarti bagaimana. Selanjutnya, unsur-unsur dialog interaktif. Jika anak-anak hendak memperinci dan mengembangkan pertanyaan dari sekian banyak macam kata tanya, itu maka lebih bagus loh. Anak-anak dapat membaca informasi dari berbagai narasumber atau berita-berita tertentu. Yang pertama, kata tanya apa. Dengan kata apa dapat mengembangkan tidak sedikit sekali pertanyaan yang unik sesuai dengan tema ulasan utama. Kalimat tanya yang memakai kata dasar apa tidak melulu berkutat pada pertanyaan yang jawabannya berupa ya atau tidak. Tetapi terdapat opini andai Anda dapat mengembangkannya dengan baik. Kedua, kata tanya siapa. Kata siapa sangat urgent untuk dipakai saat sedang berdiskusi, karena dapat menyangkut keterlibatan sekian banyak pihak dalam suatu kejadian tertentu. Coba, Ana buatlah kalimat tanya yang sangat unik dengan kata siapa. Baik, sudah. Contohnya yang dibuat Ana. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas seluruh masalah pada sistem black campaign partai? Ini itu Pak, Bu. Betul sekali, Ana. Yang ketiga, kata tanya di mana. Tentu seluruh orang paling mengenal dengan kata tanya satu ini, di mana. Selalu dipakai untuk menanyakan tempat. Jawaban dari rangkaian kalimat tanya yang didasari dengan kata di mana tentu paling singkat, karena sifatnya lebih fokus to the point pada sebuah tempat yang dimaksud atau dituju. Selanjutnya, kata tanya kapan. Sama halnya dengan kata tanya di mana, kata kapan bila diserahkan kepada narasumber, maka bakal menghasilkan jawaban yang singkat, karena kata ini hanya dipakai untuk menjelaskan waktu yang sehubungan dengan topik utama yang dibicarakan atau ditanyakan oleh moderator dan MC. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Salah satu kata tanya yang unik yakni mengapa. Urusan tersebut karena kata ini dapat memberikan suatu jawaban panjang lebar, yang bahkan dapat dijadikan tidak sedikit sesi tanya jawab. Sisi yang lebih unik lainnya merupakan kata ini dapat memberikan sebuah dalil yang sehubungan dengan tema atau topik kupasan yang seringkali sangat dibutuhkan dalam suatu diskusi. Dengan kata mengapa, sekian banyak permasalahan yang ingin ditimbulkan di dalam topik diskusi dapat terkuak sampai tuntas. Banyak sekali topik unik yang digemari masyarakat ketika pewawancara menyerahkan pertanyaan mengapa, supaya narasumber menyatakan dalil dirinya, pihak tertentu, atau hal beda yang bersangkutan. Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Berdasarkan keterangan dari Bapak atau Ibu, kenapa pihak B ini tidak dapat menyetujui kepandaian baru pemerintah yang bakal dilaksanakan? Seperti itu. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya yang paling dapat menjelaskan segala urusan dengan menyeluruh dan rinci, serta sejelas-jelasnya ialah bagaimana. Banyak orang yang mengira kata ini lebih tepat dipakai untuk menanyakan sebuah proses, namun tidak melulu itu dengan kata bagaimana.
Anak-anak dapat mengungkapkan masing-masing masalah atau ulasan penting pada topik diskusi supaya jawaban responden tidak monoton, bisa berbagai dan beralur cerita. Jika kita kehabisan bahan pertanyaan, maka susunlah kalimat memakai kata dasar bagaimana. Dengan kata tersebut, Anda dapat mendapatkan jawaban yang sangat tidak sedikit dan lengkap, tergantung isi kalimat yang sedang kita gunakan. Kata bagaimana ini contohnya dapat dilihat di sekian banyak pertanyaan dalam riset atau sekian banyak hal yang mempunyai sifat ilmiah, kritis, namun pun praktis, lumayan buat kalimat tanya singkat dan jelas. Materi selanjutnya yaitu cara menyusun dialog interaktif. Adapun cara atau langkah-langkah dalam menyusun dialog yang sederhana, diantaranya pertama, menentukan tema tentang apa yang akan Anda bicarakan, lalu menentukan tokoh yang ikut terlibat di dalam dialog tersebut. Selanjutnya, menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh tersebut. Terus membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. Setelah itu, menyusun dialog berdasarkan garis besar dari pembicaraan dan memperlihatkan kaidah dari penulisan dialog dengan benar. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dialog interaktif. Agar dialog mendatangkan hasil yang diinginkan, maka harus terpenuhi syarat-syarat dari dialog. Di antaranya seperti mengerti dengan benar makna, maksud, dan tujuan dari dialog dan juga harus memiliki kecakapan untuk melaksanakan dialog. Yang kedua, memiliki pendidikan maupun pengetahuan mengenai topik yang akan dijadikan bahan dialog. Yang ketiga, memiliki kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dalam dialog, karena dalam mendengarkan dialog sebaiknya harus bersikap terbuka dan berprasangka dan tidak memihak. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang damai, tenang, jauh dari emosi dan rasa paling hebat, harus dapat menyampaikan gagasan dengan baik, jelas, dan boleh juga dengan semangat. Akan tetapi dengan nada yang enak dan bijak, tidak dengan nada yang sedang emosi. Yang kelima, dalam keseluruhan dialog harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari-cari kelemahan dan kekurangan rekan dialog. Dan juga harus percaya bahwa berbagai hal yang dibahas di dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar dialog untuk tujuan lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok tertentu. Dan yang keenam, dialog digunakan sebagai cara untuk langsung membahas suatu hal ataupun sebagai pendahuluan untuk pembahasan materi yang memang berat atau sulit. Adapun hal-hal dijadikan sebagai bahan untuk dialog, diantaranya meliputi berbagai macam bidang kehidupan seperti sosial, moral, ekonomi, budaya, politik, etika, agama, dan lain-lainnya. Dan hal yang harus diperhatikan dalam dialog interaktif. Yang pertama yaitu topik atau tema. Dialog interaktif memang seperti suatu diskusi yang disertai dengan interaksi semua pihak yang bersangkutan, yaitu narasumber, moderator, dan audiens. Biasanya suatu teks dalam diskusi pasti mempunyai tema supaya pembahasan mempunyai batasan yang jelas dan lebih terarah. Carilah topik yang sedang hangat diperbincangkan massa supaya diskusi lebih menarik. Yang kedua yaitu judul. Setiap teks pasti harus mempunyai judul. Ini termasuk di antara unsur yang paling urgent sebagai pondasi teks yang baik. Tema dan judul menjadi unsur utama yang saling berhubungan dalam penyusunan suatu teks tergolong pada dialog interaktif ini. Yang ketiga yaitu pertanyaan. Unsur terpenting ketiga yang merangkai teks dialog interaktif ialah pertanyaan. Sebab di sebuah acara dialog pasti akan ada nada pihak penanya dan menjawab, maka tentunya ada teks yang mengandung pertanyaan yang mesti dibalas oleh narasumber. Buatlah poin pertanyaan cocok unsur 5W plus 1H, laksanakan yang diterangkan tadi ya. Dan di samping itu tidak boleh membuat pertanyaan yang rumit, buatlah sesederhana mungkin, tetapi narasumber dapat dengan baik mengetahui dan menjawabnya. Yang keempat yaitu opini. Jika terdapat pertanyaan, pasti ada jawaban. Jawaban di sini biasanya sehubungan dengan opini narasumber. Bila butuh, Anda mesti menemukan opini yang menurut fakta, bukan sebatas cerita.
Hal tersebut karena destinasi utama dialog interaktif ialah untuk menyerahkan wawasan untuk audiens. Yang kelima yaitu kesimpulan. Bagian sangat akhir yang mesti dilengkapi dari teks dialog interaktif ialah kesimpulan. Biasanya dipungut dari inti atau poin utama hasil ulasan selama diskusi dan diucapkan oleh moderator pada bagian sangat akhir sesudah sesi tanya jawab dengan audiens berlangsung. Sudah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang dialog interaktif. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, materi hari ini saya cukupkan. Dan terima kasih untuk anak-anak yang telah mencermati dan mendengarkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.